Ya, sistem penyelenggaraan pemilu ini masih menjadi perbincangan setelah dilontarkan Ketua KPU Hashim Asyari yang mengungkap sistem yang selama ini berlaku sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi. 8 dari 9 fraksi yang ada di DPR pada Selasa sore meminta agar sistem tetap dilakukan secara proporsional terbuka dan hanya PDI Perjuangan yang tidak ikut pernyataan sikap ini. Dan kini di luar dari kepartaian, wacana sistem pemilu proporsional tertutup yang heboh dibincangkan ini ikut disoroti pimpinan pusat Muhammadiyah. Apa yang melatar belakangi usulan ini? Kita akan membahasnya bersama Dewan Pakar Lembaga Politik PP Muhammadiyah Ridho Alhamdi. Selamat malam Mas Ridho. Selamat malam. Ya, dan juga ada peneliti dari Perludem, Bang Fadli Ramadhanil. Selamat malam Bang Fadli. Malam Mas Taufik, selamat malam Mas Ridho. Saya akan ke Mas Ridho terlebih dahulu. Bisa Anda jelaskan sebenarnya apa yang melatar belakangi PP Muhammadiyah mengusulkan pemilu 2024 ini digelar secara sistem proporsional terbuka terbatas, bahkan juga ada opsi tertutup? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya apa cerita di balik usulan adanya proporsional tertutup atau usulan yang lain adalah proporsional terbuka terbatas, memang tidak bisa terlepas dari salah satu dari pembahasan isu strategis pada muktamar di Solo dan November kemarin ini. Gitu. Nah, artinya memang pada salah satu keputusan itu menggarisbawahi terutama bahwa sistem yang sering kita sebut sistem proporsional daftar terbuka ini memang menuai banyak masalah sehingga poin utamanya adalah perlu modifikasi, perlu perbaikan terhadap sistem yang dianggap cenderung liberal, masifikasi politik uang, dan segala macam pelanggaran pemilu. Nah, poin utamanya sebenarnya pada modifikasi dari sistem proporsional terbuka tersebut. Nah, kemudian ada tawaran, ada alternatif tawaran memang. Alternatif tawarannya itu adalah sistem proporsional tertutup atau sistem proporsional terbuka terbatas. Nah, ini yang memang menjadi dua alternatif. Jadi tidak kalau keputusan muktamar itu memang tidak penegasan pada proporsional tertutup saja, Mas Taufik. Jadi ada alternatif yang lain. Nah, menurut saya bahwa 2024 dan 99 kita sudah pernah menggunakan sistem proporsional tutup tersebut memang. Nah, ketika kita kembali kepada sistem proporsional daftar tertutup ini, sama saja kita kembali kepada apa yang sudah kita lakukan. Memang ini masih belum menjadi final bahwa Muhammadiyah akan mendukung tertutup, tetapi ada kemungkinan yang lain bahwa proporsional terbuka terbatas. Ini yang menurut saya bisa dikembangkan lebih lanjut ya oleh publik secara umum bahwa Muhammadiyah tidak terpaku pada ketika merujuk keputusan muktamar tidak terpaku pada proporsional tertutup saja. Pernyataan hukum kan ada dua alternatif memang. Nah, karena kalau seandainya tutup terbuka, kita terjebak pada titik ekstrim yang sama-sama mempunyai kekurangan dan mempunyai kelebihan. Karena kalau seandainya kita kembali kepada proporsional tertutup, sama saja itu akan memberikan kewenangan penuh kepada partai dalam menentukan segala macam keputusan internal, nomor urut terkecil, itu menjadi penentu dan partai mengambil alih. Nah, dalam situasi partai politik di Indonesia yang masih belum terlembagakan dengan baik, menurut saya memang proporsional tertutup ini belum menjadi pilihan yang cukup baik karena prasyarat pelembagaan parpol belum mapan. Sehingga ini menjadi tidak baik juga karena nanti oligark di partai politik semakin menguat. Namun di sisi yang lain, kalau proporsional terbuka ini diserahkan kepada pasar bebas juga tidak baik juga gitu karena politik uang merajalela, kemudian penentuan kandidat itu didasarkan atas isitas bukan kapasitas, ini juga menjadi tidak baik. Sehingga menurut kami perlu ada sistem proporsional yang dimodifikasi yang tidak terjebak pada kutub partai
dan juga tidak terjebak pada kutub total pemilih atau pasar bebas. Mungkin itu Iya, sebagai pengantar. tapi kan sistem proporsional tertutup ini juga pernah dilakukan ya pada pemilu tahun 55, kemudian Orde Baru tahun 99, kemudian diubah menjadi sistem terbuka, dan bahkan sistem proporsional terbuka terbatas menurut catatan kami ini sudah pernah diusulkan saat DPR merevisi Undang-Undang Pemilu pada 2017, tapi kemudian usulan ini tidak diakomodir. Apakah itu artinya nanti kita akan mengalami kemunduran demokrasi kalau begitu? Nah, ini yang perlu dimodifikasi, bahwa kita tidak terjebak pada 2004 tertutup terbatas, atau pada usulan 2017 tadi yang ditolak oleh MK buka terbatas. Maka salah satu pilihan yang bisa kita usulkan itu adalah bagaimana prinsip utama dari pemilu proporsional terbuka terbatas ini, tetap pemilihan itu, ini secara teknisnya ya Mas Taufik ya, ini secara teknisnya, andainya nih kita mengambil jalan tengah proporsional terbuka itu, tetap pemilih dipersilahkan memilih caleg, juga bisa dipersilahkan memilih partai. Nah, kemudian secara lebih teknis lagi, karena kan pemilihan itu memanjakan pemilih, tidak usah membuat sulit. Nah, secara lebih teknis lagi pada penghitungan, ini kemungkinan yang lain ya, karena saya juga sedang melakukan riset dengan tim di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Secara teknis yang lain dalam penghitungan nih, tandanya seorang caleg itu mempunyai suara melebihi suara partai, maka secara otomatis suara partai, kursi tersebut itu miliknya si caleg tersebut. Namun jika tidak ada suara yang melebihi suara partai, karena pemilih bisa memilih partai juga, maka suara kursi tersebut miliknya keputusan oleh partai politik. Ini bisa menjadi satu model tertentu. Di samping itu nih, kalau seandainya secara teknis yang lain, jadi di dalamnya ini ada pertarungan antara caleg dan partai politik. Jadi orang yang suka dengan partai, maka dia akan memilih partai, dan kalau seandainya dalam dapil tertentu partai itu mendapat satu kursi dan tidak ada caleg yang mampu melampaui suara partai, maka keputusan ada di partai politik untuk siapa kursi itu diberikan. Begitu juga sebaliknya. Itu mungkin secara teknis, di mana sistem moderat ini mengakomodir dari dua kutub ekstrim yang sama-sama ada di dalam sebuah sistem yang kita modifikasi ini yang saya sebut sebagai sistem proporsional moderat. Ya, artinya di dalamnya bisa bertarung antara kutub tertutup dan kutub terbuka. Nah, kemungkinan yang lain yang bisa sedang kami kembangkan ini, Mas Taufik, bahwa karena pemilih mencoblos partai dan mencoblos pemilih itu dianggap sah. Jadi karena one person, one vote, one value, ini sebagai contoh realnya, jadi tandanya saya sebagai seorang pemilih mencoblos partai dan mencoblos caleg itu tetap dianggap sah, dan itu setengah untuk caleg dan setengah untuk partai politik. Ini model seperti ini itu tetap dihitung dan berlaku pada model sistem yang lain. Nah, saya kalau nggak bordakan atau limited vote, saya kira mungkin Mas Fadli bisa mengoreksi secara detail. Itu juga bisa digunakan. Jadi tetap satu orang mendapatkan satu suara, tetapi dibelah. Seandainya saya kok srek ke partai, tetapi srek juga ke caleg tertentu. Nah, sehingga di hitungan akhir memang totalnya bisa saja caleg mendapatkan 10,5 karena bagian dari suara yang dibagi menjadi. Itu mungkin yang bisa kita lihat modifikasi proporsional terbatas, proporsional terbuka terbatas tadi. Itu mungkin. Baik, kalau menurut Bang Fadli, bagaimana ini akankah memungkinkan untuk sistem proporsional terbuka terbatas ini dilakukan pada saat ini, mengingat tadi secara teknis mungkin akan lebih memberatkan kepada penghitungannya nanti, kemudian masyarakat juga mungkin yang belum terbiasa kembali akan bingung memilih mana partai politik yang akan dicoblos dan mana caleg yang akan dicoblos. Menurut Anda bagaimana?
Ya, Mas Taufik, menurut saya ini kan ada dua hal ya. Pertama, diskursus ini di tengah tahapan pemilu 2024 yang sedang berjalan. Artinya diskursus soal perubahan sistem pemilu ini di tengah tahapan pemilu 2024 yang sedang berjalan. Kemudian yang kedua, proses judicial review terkait sistem pemilu ini yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Nah, soal yang pertama ini menurut saya memang agak terlambat perdebatan ini, karena mengingat perdebatan sistem pemilu ini harusnya dilakukan jauh sebelum tahapan pemilunya dimulai, atau ketika ada perubahan kerangka hukum pemilu. Nah, itu yang sama sekali tidak dilakukan oleh Presiden dan oleh DPR sebelum pemilu 2024 dimulai tahapannya. Nah, sekarang ini sudah mulai tahun 2023. Pencalonan anggota legislatif itu akan mulai di medio April atau Mei sampai Juni 2023 di tahun ini. Nah, kalau kemudian sistem pemilunya diperdebatkan sekarang, proporsional terbuka atau proporsional tertutup, menurut saya itu akan sangat mengganggu stabilitas proses penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, seharusnya perdebatan soal sistem pemilu ini dilakukan sebelum tahapan pemilunya dimulai atau nanti setelah pemilu 2024 selesai. Kenapa? Karena perubahan sistem pemilu proporsional terbuka menjadi pemilu proporsional tertutup atau sebaliknya proporsional tertutup berubah menjadi proporsional terbuka, itu akan berdampak kepada dua hal variabel teknis sistem pemilu ya. Satu, metode pemberian suara, kita akan memilih partai atau memilih calon. Kemudian yang kedua, itu berdampak kepada penentuan caleg terpilih atau penentuan calon terpilih. Nah, itu yang akan berdampak. Nah, harusnya ini dibahasnya jauh sebelum tahapan pemilu dimulai atau nanti setelah tahapan pemilu selesai. Kalau dibahas sekarang di tengah timeline pemilu yang sangat padat, tahapan pemilu sangat berat dan sudah berjalan, itu akan membingungkan partai politik sebagai peserta pemilu, membingungkan pemilih, dan juga membingungkan penyelenggara pemilunya. Nah, itu pertama ya, soal diskursus ini. Nah, yang kedua, soal proses judicial review ini di Mahkamah Konstitusi. Saya sudah baca permohonannya. Permohonan yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi itu meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sistem pemilu yang konstitusional itu adalah sistem pemilu proporsional daftar tertutup. Saya meyakini itu tidak mungkin dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena tidak mungkin MK menyatakan bahwa pemilu yang paling konstitusional atau sistem pemilu yang paling konstitusional satu-satunya adalah sistem pemilu tertutup. Karena yang namanya sistem pemilu mau diaplikasikan di sebuah negara itu tidak ada terbuka yang paling baik, tertutup yang paling baik. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Karena proses berjalannya pemilu lah nanti yang akan menentukan mana sistem yang paling cocok digunakan di Indonesia. Nah, banyak aspek dan banyak hal yang tadi dijelaskan oleh Mas Ridho. Dan memang untuk menentukan sistem pemilu mana yang akan digunakan di sebuah negara, itu butuh simulasi, Mas Taufik, butuh kajian, butuh penelitian, butuh identifikasi yang mendalam, dan itu tidak bisa dilakukan di tengah tahapan pemilu yang sedang berjalan. Dan ini juga yang kemudian menurut saya aneh ya, kenapa kemudian KPU tiba-tiba membicarakan soal perubahan sistem pemilu ini, dan kemudian juga mendatangi dua ormas Islam terbesar di Republik ini, Muhammadiyah dan NU, dan juga membicarakan perubahan sistem pemilu. Ini aneh menurut saya. Harusnya kan KPU konsisten saja. Sistem pemilu yang berlaku, existing saat ini adalah sistem pemilu proporsional daftar terbuka. Bahwa ada proses di Mahkamah Konstitusi sedang berjalan, yaitu nanti kita lihat nanti. Dan saya meyakini MK tidak akan mungkin masuk kepada menentukan sistem pemilu mana yang paling konstitusional. Itu tidak mungkin MK akan melakukan itu. Karena jika MK memutuskan nanti pemilu atau sistem pemilu yang paling konstitusional adalah sistem pemilu proporsional tertutup, tidak ada lagi ruang untuk melakukan evaluasi pasca pemilunya selesai. Nah, ini sama halnya dengan ketika MK ketika Perludem meminta waktu itu pemilu serentak yang paling konstitusional adalah pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. MK tidak mau masuk ke sana. Itu ranahnya pembentuk undang-undang, kesepakatan politik, pembahasan yang membutuhkan adanya kajian yang mendalam, adanya simulasi yang banyak, adanya identifikasi masalah dengan melibatkan partisipasi pihak yang sangat menyeluruh. Baik. Nah, mungkin MK akan memutus sampai ke sana, dan saya yakin itu MK tidak akan mungkin melakukan itu. Ya, saya akan kembali ke Mas Ridho.
tadi kan sempat disebutkan oleh Anda bahwa salah satu yang menjadi alasan mengeluarkan opsi untuk melakukan sistem proporsional tertutup atau terbuka terbatas ini adalah karena kekhawatiran maraknya money politics atau juga kekhawatiran terjadinya polarisasi politik. Apa jaminannya jika sistem pemilu yang diusulkan oleh PP Muhammadiyah ini akan mengurangi semua itu? Ya, oke. Memang pada prinsipnya di bawah sistem pemilu apapun, Mas Taufik, itu tidak bisa menjamin politik uang itu tidak akan ada selama memang penyelenggara pemilu atau pihak yang terkait itu benar-benar membuat melaksanakan fungsinya secara tegak. Artinya di bawah sistem proporsional tertutup, ya, itu pun tetap terjadi politik uang, hanya perputarannya itu tidak di masyarakat. Kalau proporsional terbuka memang terdistribusi ke seluruh masyarakat secara luas. Sementara kalau proporsional tertutup memang masih tetap ada politik uang, tapi hanya di kalangan elit partai politik, ya. Sehingga deal-dealan adalah antara caleg dan elit partai, mau nomor urut 1 harganya sekian, mau nomor urut 2 sekian, dan seterusnya. Itu yang menjadi poin penting. Nah, makanya kita tidak terjebak secara lebih detail kepada titik ekstrim tertentu, tetapi memoderasi ataupun bertemu pada titik tengah. Jadi pertarungannya tidak sesama caleg, tidak antar partai, tapi pertarungannya adalah para partai dengan caleg itu. Jadi muncul nih semangat ideologis partai politik kalau memang benar-benar memperjuangkan partai politik. Tapi memang tadi saya setuju juga ya dengan Mas Fadli bahwa ini terlalu terlambat sebenarnya ya. Saya kira memang nggak tahu ini kan muncul karena pernyataan Ketua KPU ya. Seharusnya itu juga kalau bagi saya itu bagian dari etika juga. Seharusnya sebagai pelaksana undang-undang tidak membuat opini publik sebenarnya sih. Tapi Jadi kalau begitu kenapa PP Muhammadiyah ikut mengusulkan? Isu ini kembali muncul. Tetapi oke lah kalau seandainya memang menginginkan untuk adanya apakah nanti melalui Perpu atau apa, saya kira kita tidak terjebak pada dua titik ekstrim, kembali lagi ke tertutup, terus nanti 2029 kembali lagi ke terbuka karena tertutup semakin menggila-gila dan seterusnya. Bagi konglomerat mungkin tertutup lebih enak kan, belinya partai yang nggak membeli caleg gitu toh. Tapi ya sama saja bahwa intervensi pemilik modal lebih mudah langsung membeli partai politik tanpa susah payah gitu. Sebenarnya terbuka ya ada kelebihannya juga gitu ya. Dia membeli kalau dalam bahasa dagang itu eceran ya, itu capek juga kalau seandainya pemilu proporsional tertutup, ya dia langsung grosiran saja ke parpol, sapu bersih. Itu saya kira, Mas. Ya, tapi tadi Anda setuju dengan Mas Fadli bahwa perdebatan soal sistem pemilu, penyelenggaraan pemilu ini terlambat dilakukan. Tapi kenapa kemudian PP Muhammadiyah juga ikut mengusulkan untuk memberikan opsi bahwa sistem pemilu dilakukan secara tertutup atau terbuka terbatas? Nah, sebenarnya Muhammadiyah dalam banyak keputusan itu sudah pernah dibuat ya. Ini sebenarnya pada Muktamar 2020 itu sudah menjadi pembahasan kan. Tetapi karena Muktamarnya ditunda 2022, tentu keputusan itu baru dimunculkan pada Muktamar 22 ya, Desember di ujung. Itu sebenarnya sih. Dalam kajian-kajian tertentu sebenarnya kita sudah membahas perlunya reformasi sistem pemilu di Indonesia ya, bahkan sejak 2000 ya kami di PP Muhammadiyah sudah mengkaji juga tentang evaluasi pemilu 2019, tetapi karena muktamar kita diundur sampai 2022 secara otomatis itu mundur juga keputusan itu sebenarnya, Mas Taufik. Ya, secara teknis proporsional tertutup ini kan lebih memudahkan KPU untuk mempersiapkan pemilu 2024, terutama juga terkait dengan logistik begitu ya kan. Tapi ada harga yang harus dibayar mahal di penerapan sistem ini. Para politisi akan berubah menjadi lebih
elitis, kemudian juga hubungan dengan caleg dan konstituen menjadi renggang karena tidak bisa dikontrol langsung oleh caleg gitu. Tanggapan Anda, Bang Fadli? Ya, kalau kita Oke. bicara soal Oh ya, Mas Fadli. sistem proporsional tertutup dengan terbuka ya, tentu kalau kita lihat konteks masalahnya sebetulnya memang dua-duanya punya masalah. Dan memang kalau mau membenahi, pembenahannya harus menyeluruh, terutama dalam proses kandidasi dan kaderisasi partai. Kalau kekhawatirannya dalam sistem proporsional terbuka terkait dengan praktik politik uang, pertanyaannya apakah benar kalau kemudian beralih kepada sistem proporsional tertutup, politik uangnya akan berhenti atau selesai? Saya justru makin khawatir dengan situasi seperti sekarang, memindahkan sistem proporsional terbuka langsung kepada proporsional tertutup tanpa ada pembenahan di internal partai politik. Jangan-jangan nanti politik uangnya beralih kepada elit partai politik. Karena nanti perebutannya akan ada pada pemberian nomor urut dan pada penentuan caleg terpilih yang akan ditentukan oleh partai. Coba bayangkan Mas Taufik, untuk kemudian menjadi calon anggota legislatif dengan proporsional terbuka, membagikan uang kepada pemilih yang mereka belum pasti terpilih, caleg saja mau. Apalagi nanti memberikan uang kepada pengurus partai yang jaminannya adalah terpilih langsung menjadi anggota legislatif. Saya kira potensi politik uangnya akan berkali-kali lipat. Kalau kita bicara soal praktik politik uang ya, tanpa pembenahan secara menyeluruh di partai politik. Jangan-jangan kita hanya memindahkan masalah saja dari awalnya ke politik uang pemilih kepada pengurus partai. Ya. Bagaimana tanggapannya, Mas? Mestinya yang dilakukan menurut saya adalah pertanyaannya apakah penegakan hukum soal politik uang ini selama ini sudah dilakukan secara konsisten? Saya bisa menjawab itu belum. Baik secara kerangka hukum, secara institusional, maupun secara praktik. Nah, proses penegakan hukum terhadap politik uang ini masih setengah hati, belum konsisten, dan belum tegas. Makanya tidak ada daya cegah terhadap para pelaku politik uang, dan tidak ada juga efek jerah. Sanksi politik uang dalam undang-undang pemilu itu tidak pernah mampu menjangkau kepada intelektual leadernya. Baik, Mas Bang Fadli, tahan dulu. Bagaimana tanggapannya, Mas Ridho, terkait tadi justru dengan sistem tertutup ini bukan tidak memungkinkan bahwa partai akan semakin mengeruk potensi menjadi politik uang begitu? Halo, ini saya terputus-putus tadi Mas Taufik. Mas Ridho, ya, tadi Bang Fadli mengatakan bahwa belum ada jaminan jika dengan sistem tertutup ini politik uang akan berakhir, justru akan semakin memperbesar peluang bagi partai untuk mengeruk keuntungan dari pemilu ini. Tanggapan Anda? Ya, ini sebenarnya ya prinsipnya saya setuju. Sebenarnya ini hanya memindahkan saja kalau proporsional terbuka itu terdistribusi ke masyarakat. Kalau proporsional tertutup ini berangkasnya ini ke elit partai gitu. Nah, artinya bahwa perputaran politik uang ini sama-sama terjadi gitu ya. Hanya kalau bahwa proporsional terbuka ini terdistribusi kecil 100.000, 50.000 atau 200.000 ke masyarakat di bawah. Tapi kalau proporsional tertutup mungkin nomor urut 1 dapil Jawa Tengah 1 tuh kan itu harganya bisa 2M, bisa 3M atau bisa 10M. Jadi langsung ke elit partai. Nah, dua-duanya itu sama-sama saja gitu ya. Nah, artinya di bawah jadi kita berdebat di antara kita kembali ke tertutup tetap terbuka, dua-duanya sama-sama tidak bisa meminimalisir politik uang selama KPU, karena saya lupa di pasal berapa, di Undang-Undang Pemilu sebenarnya bisa bahwa KPU itu bisa menggugurkan atau membatalkan proses pencalekan kalau caleg itu melakukan pelanggaran. Maka sebenarnya salah satu yang cukup efektif kalau seandainya seorang caleg atau partai melanggar, maka KPU itu langsung membuat keputusan pembatalan. Itu caleg lebih efektif. Maka politik uang tidak akan terjadi. Jadi sistem terbuka atau sistem tertutup, politik uang itu hanya akan tetap terjadi, maka berani nggak KPU seandainya memutuskan terbukti pelanggaran politik uang, tetapi dengan catatan tidak hanya dibatasi politik uang itu oleh partai, caleg, penyelenggara, dan tim sukses, tapi oleh siapapun. Problemnya adalah
Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017 itu selama masa kampanye hanya dibatasi 3 itu, hanya pada hari H. Kalau tidak salah, baik yang menerima ataupun yang memberi itu kena hukuman. Justru pada H+1 itu tidak diatur, bisa saja transaksi politik uang itu terjadi H+1. Pada proses rekapitulasi di PPS, di PPK, itu terjadi transaksi jual beli suara. Itu yang saya dapatkan ketika kami melakukan riset ya di 6 provinsi dan 9 kabupaten dari Aceh sampai Papua. Banyak cerita-cerita real di 2019 itu terjadi. Ya, jadi regulasi kita ada yang bolong nih, tidak mengatur secara utuh, terutama H+1. Ya, itu memungkinkan politik uang bisa terjadi. Gitu kira-kira. Baik, terakhir saya akan ke Bang Fadli. Berarti tidak ada opsi lagi ya untuk bagaimana sistem pemilu 2024 ini akan dilakukan, apakah terbuka dan tertutup begitu? Menurut saya untuk pemilu 2024 konsisten saja dengan ketentuan yang berlaku hari ini, melaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Dan kalau mau mendiskusikan evaluasi terhadap sistem pemilu, nanti setelah pemilu 2024 selesai gitu. Dan saya juga sekali lagi saya meyakini Mahkamah Konstitusi tidak akan masuk kepada penentuan sistem pemilu yang konstitusional adalah pemilu tertutup. Itu tidak mungkin dilakukan MK. Karena itu akan membuat ruang evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pemilu tidak bisa lagi dilakukan. Nah, terakhir menurut saya kepada KPU sudahlah stop kemudian membicarakan hal-hal yang kemudian akan mengganggu proses persiapan penyelenggaraan pemilu. Isu perubahan sistem pemilu ini kan sebetulnya bukan domain dan ranah KPU. Tapi pernyataan Ketua KPU itu kemudian menimbulkan kontroversi. Dan saya lebih kaget lagi, isu ini kemudian dibawa ketika bertemu dengan 2 ormas Islam terbesar di Republik ini, NU dan Muhammadiyah. Sehingga ini jadi semakin bergulir begitu. Dan menurut saya mestinya KPU fokus saja kepada pelaksanaan tahapan dan mempertanggungjawabkan yang mestinya mereka lakukan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Bukan malah ingin mengotak-atik dan terlibat dalam pembahasan sistem pemilu. Itu nanti, karena butuh simulasi, butuh kajian, butuh pembahasan, dan itu adalah kesepakatan politik yang membutuhkan partisipasi semua orang. Ya, intinya adalah kualitas demokrasi ini memang bukan ditentukan oleh sistem pemilu yang digunakan, melainkan oleh kualitas penyelenggaraan pemilunya. Dan yang jelas seluruh elit politik juga harus menciptakan suasana ada varian politik yang lain, tidak hanya sistem pemilu saja yang menentukan kualitas, tetapi ada aspek yang lain, bagaimana integritas KPU sampai KPPS itu juga sangat menentukan sekali, karena bisa jadi mereka adalah mitra strategis menjadi broker. Maka kalau meminjam istilah pernyataan Lenin itu, yang menentukan kemenangan seseorang itu bukan penyelenggara pemilu, tetapi orang yang menghitung bukan yang menghitung yang bukan penyelenggara pemilu, tetapi yang menghitung suara. Gitu. Iya, kita akan membahasnya nanti lebih dalam lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih untuk Mas Ridho Alhamdi dan juga Mas Fadli Ramadhanil atas waktunya bersama CNN Indonesia Prime News. Selamat malam dan salam sehat selalu. Malam.